Halo Sobat Merdeka, ketemu lagi dengan Balai Pancasila Institut Musik Merdeka. Bernegara dengan sila, berbangsa dengan cinta. Kali ini kita akan ngobrol bareng tentang kebangsaan bersama dengan Kiai Maman. Tepuk tangan buat Kiai Maman, ya, tokoh muda NU. Dan juga dengan sahabat saya Karisma Febriansa. Thank you, Karisma udah datang. Dan kita juga ditemenin oleh Bro Waris, kemudian Bro Rio, ada juga Pak Zaki. Kalau kita milenial, Pak Zaki apa? Kayak Maman? Kolonial. Kayak Maman loh ya ngomongnya, bukan saya. Dan juga ada Bro Yongla Patria pada gitar ya. Dan saya Ideas, kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Nah, kita akan buka dengan sebuah lagu yang sangat inspiratif, Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja, oh bangsa. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Ya, dalam bahasa ibu saya Cirebon, kita mengenal ada yang namanya jimat. Jimat itu siji sing di rumah. Jadi satu yang harus kita jaga, satu yang harus kita selalu rawat. Kenapa? Karena ketika kita bicara soal tanah air, sesungguhnya kita bicara soal komitmen kita akan nilai-nilai keberimanan kita. Hubbul watan minal iman, mencintai tanah air adalah komitmen dari keimanan. Bahkan saya sering mengutip kata-katanya Kiai Said bahwa man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh wa man laisa lahu tarikh laisa lahu tadhkirah. Orang yang tidak punya tanah air, dia tidak punya pusaka yang bisa dijaga, maka dia tidak punya sejarah. Misalnya kita tahu Mas Harisma ada yang namanya suku Kurdi. Suku Kurdi itu 85 juta. Tapi karena tidak punya tanah air, dia menjadi musuh politik di Turki, dia dikejar-kejar di Iran, dia pun menjadi musuh di Suriah, di Irak, di mana-mana. Padahal suku Kurdi itu melahirkan orang-orang besar. Salahuddin Al-Ayyubi, ada Imam Al-Qurdi dan sebagainya. Tapi karena tidak punya tanah air yang bisa dijaga, maka dia akhirnya kocar-kacir di mana-mana. Peristiwa Myanmar misalnya, bagaimana Myanmar ada satu suku yang dianggap tidak punya tanah air, akhirnya dia diusir. Seperti itu. Makanya orang yang tidak punya tanah air, dia tidak akan punya sejarah. Kalau dia tidak punya sejarah, maka dia akan dilupakan begitu saja.
Kita tidak ingin jasa para pahlawan, perjuangan lama dari para pendiri, the founding father, the founding mother kita, itu tiba-tiba hancur karena kita tidak bisa menjadikan tanah air ini tanah yang kita jadikan pusaka yang harus kita rawat. Sampai ini stanza kedua ini ya, Mas Harisma, yang menarik itu. Bagaimana kita akan menjaganya, kita akan menjaganya dengan tenaga bahkan jiwa, dan akhirnya sampai kita menutup mata, kita ingin mati pun betul-betul di tanah pusaka kita. Begitu. Kita mendapatkan barang bukti yang baru nih dari Kiai Maman gitu ya, bahwa kita sangat bersyukur kita punya merah putih, kita punya Indonesia. Nah, kalau dari Harisma gimana nih? Kamu sebagai tokoh muda, kamu juga, kita tadi baru kulik nih yang stanza kedua dan maknanya dalam banget ya, kata-katanya juga bagus banget. Kamu sendiri gimana tuh? Kalau tadi Kiai Maman menyampaikan tentang komitmen, di dalam bait tadi juga sebetulnya tersirat sebuah tanggung jawab yang berat. Dan bagaimana kita menjadi generasi muda yang take responsible. Lawan daripada take responsible, mengambil tanggung jawab ini adalah playing victim. Terlalu banyak pemimpin di Indonesia ini yang playing victim, padahal tanpa disadari, Mas Ideas, Mbak Kiai Maman, bahwa ketika kita playing victim itu kita makin lama makin kecil. Lihatlah pemimpin-pemimpin yang playing victim untuk mengandalkan kemenangannya, lama-lama suaranya hilang. Karena gini loh, gini. Tergerus ya? Tergerus. Kita ngomong tanggung jawab, maka akan membentuk karakter kita, sifat berani kita, sifat bangga, semangat, itu akan muncul. Dan ini teori cermin. Seringkali kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang, itu yang kita pikirkan. Tapi seringkali orang lupa bahwa teori cermin itu berlaku. Apa? Masalah kepercayaan diri. Nah, ini kita butuh percaya diri untuk membangun negara ini. Maka kita kembangkan namanya sifat tanggung jawab, karakter bangsa harus kita tunjukkan bahwa pemuda Indonesia pemuda yang kuat, pemuda yang berani dan bertanggung jawab. Satu lagi kebanggaan kita adalah bendera. Kita akan pertahankan supaya tetap berkibar di tanah Nusantara ini. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah-ramah budi bahasamu. Aku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban dan putra bangsa yang mengemban cinta, hidup dalam kesatuan, hidup dalam kesatuan. Suara merdeka. Kita nggak ada latihan ya, tapi kita dipersatukan karena kecintaan kita pada Indonesia. Kita dipersatukan karena ada bendera. Nah, ngomong-ngomong tentang bendera, kita mau tanya nih ya dengan orang yang paling senior nih di tempat ini ya. Tadi udah diungkap tuh sama Kiai Maman. Wah, beliau kalau kita milenial, beliau kolonial, kok malah diteges-tegesin gitu ya kalau enggak.
Pak Sagi, gimana tentang bendera? Apakah ada cerita pengalaman? Silakan. Ya, Indonesia memiliki bendera merah putih. Ya. Merah artinya berani, Ya. putih suci. Tadi di awal kita bernegara dengan sila, berbangsa dengan cinta. Iya. Sila di sini ada sila 1 sampai 5. Di situ ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Maka kita harus berani menunjukkan bahwa keadilan di Indonesia bakal terbukti. Yes. Di atas satu kebersamaan, Ya. yang muda, yang tua, semua bangsa, semua etnis, semua agama bersatu untuk menuju Indonesia adil dan makmur. Yes. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Sagi. Nah, mengenai bendera nih, kalau pas 17 Agustus tuh ada paskibraka ya, Pak ya. Rio pernah jadi petugas pengerek bendera dulu? Oh, woi, boleh cerita dulu. SMP di mana, terus tugas apa waktu itu? Saya paling sering itu dulu sebagai pengibar bendera. Oh. Gitu, sampai pas terakhir kelas 3 itu kalau nggak salah dulu ada apa sih semacam kegiatan OSIS yang PBB ya. Oh iya, PBB. Baris berbaris. Baris berbaris. Iya, itu. Nah, akhirnya saya gabung di situ ya, saya jadi pembina juga di situ gitu. Jadi saking saya senangnya kayaknya kok ngeliat orang ngibarin bendera tuh Iya. ada pride tersendiri gitu, Mas. Iya, Nah, iya. sampai itu. Nah, gitu. ini nilai-nilai cinta pada Indonesia bermula dari hal yang kecil sebagai petugas pengerek bendera ya, Betul, ketika betul, Mas. upacara. Febri ada pengalaman nggak terkait bendera Indonesia? Atau waktu dulu pas kamu SD atau SMP ada tugas gitu? Saya lebih cenderung bagaimana sikap warga, sikap masyarakat, sikap rakyat Indonesia dalam menghargai bendera kita pada saat dikibarkan ataupun pada saat diturunkan. Ini seringkali di suatu instansi pemerintah sedang mengibarkan bendera, masyarakat di depannya cuek aja jalan. Kesannya itu ini dilindungi oleh undang-undang dasar ini, bendera ini. Mestinya ketika dia berkibar, kita itu menghentikan kegiatan. Bahkan yang melihat bendera kita perlu menghormat. Nah, ini seringkali bahkan kita udah nggak peduli. Ya, ya. Apalagi di era globalisasi ini simbol negara yang satu ini seringkali terlewatkan begitu saja. Makanya sekarang kalau anak milenial mungkin tidak perlu diajarkan bagaimana caranya menghormat bendera, caranya menyanyikan Indonesia Raya. Ajak aja dia nonton timnas ke Senayan kalau pas main. Dia akan merasakan gimana dada Anda sesak ketika Anda timnas Melihat kita main dan ini ya. Indonesia Raya Betul. dinyanyikan. Begitu kira-kira ya. Thank you, Karisma. Jadi itu memang dari hal yang kecil nih, mungkin agak terabaikan kali ya. Dan ini dalam kesempatan ini diingatkan lagi nih, ternyata memang ketika ada bendera, kita sebagai Indonesia yang adalah pusaka kita berikan penghormatan karena itu adalah simbol negara ya. Dari Kiai Maman ada Ya, paradigma? saya ingin mengomentari soal komposisi merah putihnya. Iya. Bahwa bendera kita itu merah putih. Iya. Jadi yang penting itu kita berani dulu. Bangsa ini maju dan merdeka karena kita menjadi bangsa yang petarung. Sejarawan terkenal hari ini Noah Harari mengatakan bahwa kalau kita hari ini ingin eksis dalam pertarungan global yang sulit, kita tidak tahu bukan penguasaan terhadap teknologi persenjataan, tapi jauh dari itu penguasaan media sosial, bahkan dengan senjata-senjata yang lebih mematikan seperti kita tahu hari ini terjadi COVID-19 Ya, baik. adalah kemampuan kita hari ini menjadi seorang yang berani, petarung. Karena kalau bangsa ini terlalu banyak ikhlas, terlalu banyak nerimo, akhirnya kita kalah. Maka saya ingin sebenarnya generasi-generasi muda seperti Mas Arisma dan kawan-kawan ini, itu tunjukkan aja dulu dada kita. Iya. Karena ketika merah putih berkibar, kita harus berkibar juga di dada kita. Ini kan merah putih kadang-kadang berkibar, 17 Agustusan berkibar dan sebagainya, tapi dada kita tuh menciut. Lihat orang bule aja kita merasa tidak ada apa-apanya. Lihat orang Arab dengan gagah pakai janggut panjang aja kita merasa bahwa kita bukan pemilik agama ini. Makanya
Jangan takut dengan westernisasi, dengan Arabisasi, tapi kita lawan justru dengan gue Indonesia loh. Wes. Nah, itu penting Mas Edi. Nah, yang kedua, setelah kita berani menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa yang besar, jati diri kita sebagai orang yang menemukan banyak hal ya dengan kearifan lokal. Jauh sebelum hari ini negara-negara barat maju itu, kita sudah menemukan apa yang disebut dengan teknologi logam. Dan itu kita mengalahkan semua. Kayak gitu. Keris itu ya? Keris itu kan betul-betul keren ya. Kapan-kapan harusnya forum ini ngangkat soal itu. Oke? Itu bapak saya tuh yang senang itu. Nah, baru soal keikhlasan. Keikhlasan itu adalah bagaimana kita mengabdi. Di level apapun, kita siap mengabdi. Orang boleh menjadi legislatif, eksekutif, tetapi anak-anak muda sekarang bisa menemukan aplikasi, bisa muncul di beberapa bidang yang berlain-lain, tapi semuanya siap untuk loyalitas, punya loyalitas dedikasi terhadap pekerjaannya. Itulah yang disebut dengan putih. Jadi kita jangan terlalu enak banget ya jadi anggota DPR. Setelah itu sekali lagi saya ingin mengomentari yang satu hal itu, soal keberanian untuk bertarung dan menunjukkan siapa kita. Saya sering ditanya, bagaimana mungkin Kiai Maman kalau kita tidak ikhlas? Saya bilang ikhlas itu bukan berarti kita tidak menunjukkan diri, nawarin gue bisa kok, gue mampu. Dia tanya, mana Qur'annya? Saya bilang jelas kok. Nabi Yusuf itu menawarkan diri untuk menjadi Menko Ekonomi pada satu pemerintahan di Mesir. Dan dia mengatakan, Ija'alni ala khazanil ar ini hafidhul alim. Jadikan saya menteri untuk ngurus ekonomi supaya Mesir ini terhindar dari pacaklik 7 tahun. Nah, anak-anak muda kita sekarang kadang-kadang nggak berani. Akhirnya karena nggak berani, yang pintar, yang punya potensi, yang punya kehebatan digantikan oleh orang-orang yang berani tapi tanpa kualitas. Kayak gitu. Makanya kita siap bertarung dan kita rebut masa depan kita. Dan ini insight yang keren banget nih dari Kiai Maman ya. Beliau selalu punya insight-insight yang kadang-kadang membuat kita kaget nih. Ya memang merah itu artinya berani dan kita bangsa petarung ya. Seingat saya merah putih itu dari Gulo Klopo kalau zamannya Majapahit. Gulo Klopo di mana Majapahit, Gajah Mada menaklukkan negara-negara selain Indonesia begitu luasnya. Nah, saya ingin Bang Yola nih tentang bendera ini seperti apa? Ya, terima kasih ya. Tadi udah banyak dijabarkan sama Kang Maman, Kang Zaki, Bung Karisma. Sebenarnya bendera merah putih ini bukan cuma milik Indonesia loh. Di negara lain ada yang merah putih, Monaco. Tetapi bedanya apa? Kita punya Pancasila. Nah, banyak sekali saya lihat di slogan-slogan NKRI harga mati, merah putih harga mati, tapi nggak disertai dengan Pancasila yang sama aja dengan Monaco toh. Sekarang kalau misalnya suatu saat negara ini hancur bubar, NKRI-nya tetap ada, tapi bendera merah putihnya ada, tapi Pancasilanya nggak ada. Bisa nggak? Bisa, merah putih tapi tanpa Pancasila kan? Bisa, makanya saya selalu menekankan Pancasila, merah putih, NKRI harus satu. Kalau ketika kita berbicara tentang merah putih harus bicara tentang Pancasila, kalau nggak sama dengan Monaco. Atau kalau suatu saat direbut, itu merah putih tetap pasti ada itu, walaupun mereka menang, tapi Pancasila habis. Merah putih dan Pancasila itu harus yang pertama ya. Saya ungkapkan kedua. Kang Maman bilang setuju benar saya. Tunjukkanlah kita keberanian membawa merah putih. Kibarkanlah merah putih seantero dunia. Kibarkanlah nama-nama Anda semua ada merah putih. Juara ini, juara itu, juara ASEAN segala macam, juara bola segala macam, tenis. Saya sendiri udah meraih 32 award internasional di dunia lukis ya. Saya udah mengharumkan negara 32 negara ya lukis ya. Saya udah mengibarkan merah putih. Jadi saya tuh merasa bangsa Indonesia ini kadang-kadang kita yang punya yang sering begitu tidak bukan nggak dihargain ya. Tapi gimana ya? Kayak semacam inferior gitu. Harusnya kan ada kebanggaan ya. Iya ya. Kita bukan cuma di Indonesia itu kan. Bukan di Indonesia. Kita kibarkan bendera merah putih sampai ke ujung bumi bahwa merah putih hidup, ada kebanggaan bangsa Indonesia, menang ini, menang itu, bola menang, tenis menang, bulu tangkis menang. Indonesia harus berkibar, merah putih harus berkibar di seluruh antara jagat raya bumi ini. Pancasila menang. Thank you, bos. Wow, luar biasa sekali ya. Memang kita mesti superior gitu ya. Kita ada kebanggaan karena memang kalau kita ingat anak-anak SMA juara Olimpiade dari Indonesia gitu ya. Jadi beliau juga dari lukisan sudah bisa mengharumkan kita anak-anak bangsa besar bener sebenarnya kita gini Indonesia ini. Dan
kalau beliau tadi, Bung Yola bilang bahwa kita satu paket nih, merah putihnya sepaket dengan Pancasila. Nah Pancasila ini memang luar biasa, makanya kita ada Balai Pancasila Institute dan Pancasila digali oleh seseorang dan nanti kita akan nyanyikan, kita akan berterima kasih kepada seorang proklamator ini. Nah, Kiai Maman ada nggak tentang penggali Pancasila ini, which is itu Pak Karno? Ada sesuatu yang bisa disampaikan mungkin Kiai Maman, silakan. Iya, menarik ya bahwa Pancasila ini digali dari kearifan-kearifan lokal, dari seluruh nilai-nilai keagamaan dan keyakinan yang ada di Indonesia, lalu dibawa ke dunia internasional dan salah satunya yang paling harismatik adalah Soekarno. Jadi harismatik itu di mana-mana Pak, harisma. Wah, nah, saya ingin cerita ketika Bung Karno datang ke Yugoslavia ketika itu masih utuh. Nah, dia tanya ke Joseph Broz Tito namanya. Dia bilang, Pak Presiden, apa yang Anda miliki? Dia bilang, negara Yugo ini besar. Potensinya sangat hebat dan kami punya tentara yang sangat kuat di dunia ini. Saya yakin Yugoslavia ini tidak akan hancur. Nah, dia lalu nanya balik, kalau Anda Pak Presiden Soekarno apa yang kau miliki? Kami tidak memiliki apapun kecuali tadi semangat dan Pancasila. Pancasila itu yang disebut dalam bahasa Islam kalimatus sawa, yang menyatukan. Di sini tidak ada warga negara kelas 2, di sini tidak ada agama keyakinan yang bisa mendominasi, tidak ada mayoritas minoritas. Nah, dengan Pancasila kami yakin negara kami akan utuh. Terbukti. Yugoslavia akhirnya pecah menjadi Bosnia, menjadi Serbia dan sebagainya. Padahal kekuatan militernya kuat, sementara Indonesia dengan Pancasila itu kuat. Kita pernah berkali-kali dihadang oleh banyak isu, banyak tantangan, tapi Pancasila menyatukan kita. Wow. Nah, itu pula yang membuat Pancasila menjadi inspirasi. Suatu saat Ali Khamenei, seorang pemimpin tertinggi di Iran, dia ketemu seorang dari partai Baath atau komunis ketika itu, Bani Sadr, dia tanya, Anda kenal nggak Soekarno? Bani Sadr mengatakan, ya saya kenal. Dia adalah seorang sosialis humanis. Tapi Bani Sadr tiba-tiba mengatakan salah satu yang dikritisi oleh Khamenei. Dia bilang, Soekarno telah membangun Republik Indonesia tanpa berdasarkan nilai agama dan dia memakai bahasa-bahasa yang liberal. Itu dibantah. Kata Khamenei itu salah. Pancasila konsepnya yang dibawa oleh Soekarno kemana-mana itu justru berdasarkan atas nilai agama. Didasarkan atas keyakinan berketuhanan yang menjadi nomor satu Pancasila. Jadi Anda salah mengatakan tentang sosialis humanis tanpa keyakinan agama. Maka Pancasila sesungguhnya tidak berhadapan dengan agama. Pancasila itu adalah nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Apapun agama kita, apapun keyakinan kita di Republik ini, kita Pancasila. Makanya kita berterima kasih kepada para penggali mengelaborasi nilai-nilai itu akhirnya punya Pancasila dan tentu kepada Bung Karno. Oke. Terima kasih Bung Karno, merdekalah Indonesiaku. Terima kasih para pahlawan, jasamu hidup di nadiku. Oh, terima kasih. Terima kasih para proklamator, bersatukan kami anak bangsa. Takkan mundur walau korbankan jiwa, raga, dan hartanya demi bumi Pancasila
kibarkan sang merah putih. Bung Karno dari penjara ke penjara melawan tirani hitam penjajahan rem. Terima kasih Bung Karno. Merdekalah Indonesiaku. Terima kasih para pahlawan, jasamu hidup di nadiku. Oh yeah, yeah. Terima kasih, terima kasih para proklamator, persatukan kami anak bangsa. Seru sekali ya ngobrol tentang Pancasila ini tadi. Dari Kiai Maman kita sudah dapat insight yang luar biasa. Nah, Pancasila ini milik Indonesia yang which is nanti ke depannya kita punya bonus demografi ya. Millennials banyak, anak muda banyak. Nah, aku agak ini nih curious juga nih. Sekarang ini anak-anak muda nih Pancasila buat mereka tuh seperti apa nih? Nah, di sini ada Waris nih. Riz, menurut kamu gimana nih Pancasila itu menurut kamu apa nih? Baik, terima kasih kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak dan saya sangat terhormat bisa bergabung di sini bersama Ayahanda Maman dan Komandan Karisma dan yang lainnya. Dan kalau menurut saya dari kacamata saya sendiri sebagai anak muda tentang Soekarno, kalau menurut saya Soekarno ya sosok yang pemberani, energik, kemudian negarawan, karena ya kita tahu sendiri bahwa beliau seorang proklamator. Jadi sampai kapanpun, walaupun sekarang kebudayaan itu berubah sangat cepat, sangat kompleks, tapi di sekolah-sekolah, di pendidikan itu tetap digaungkan bahwa Soekarno sosok yang memang menjadi tauladan bagi anak-anak muda. Salah satu contohnya memang dari kata-kata beliau sendiri yang menyatakan bahwa beri aku 1000 orang tua, maka aku akan guncang Gunung Semeru. Beri aku 10 pemuda, maka aku akan guncang dunia. Iya. Terima kasih. Oke, luar biasa ya, ternyata anak-anak muda kita juga masih mengikuti sejarah seperti katanya kata-kata Bung Karno sendiri, jangan melupakan sejarah gitu ya. Kalau Karisma gimana tentang Soekarno, tentang Pancasila? Monggo silakan. Pertama, saya akan bicara tentang Bung Karno. Dalam sudut pandang saya, Bung Karno ini sudah memenuhi syarat sebagai pemimpin besar. Karena sudah memenuhi 4 ciri daripada pemimpin besar. Yang pertama adalah cirinya penyair. Beliau penyair melalui orasi-orasinya, pidato-pidatonya. Bagaimana diksi-diksi yang diambil oleh beliau betul-betul bisa masuk ke dalam kalbu, memberikan inspirasi, memberikan semangat, memberikan rasa nasionalisme, Menggerakkan. nah dan tentu bahkan menggerakkan. Ini yang betul-betul pada saat itu kita bicara tentang Indonesia di awal kemerdekaan. Kalau bukan Bung Karno, mungkin Indonesia sudah berkeping-keping dari pasca kemerdekaan. Lalu yang kedua, ketika kita bicara syarat pemimpin besar yaitu petualang. Petualang itu dalam arti tidak bisa ditundukkan, diatur oleh siapapun. Oleh kekuatan apapun, Bung Karno tetap bagaimana berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Beliau juga menunjukkan walaupun diberikan jabatan oleh Jepang, tapi beliau memilih untuk menyatakan kemerdekaan. Itu butuh sebuah sifat kemandirian, sifat keberanian, dan yang jelas kalau dibahasakan namanya petualang.
Yang ketiga adalah ketegasan. Bagaimana ketika Bung Karno dihadapkan untuk menandatangani eksekusi mati seniornya, Kartosuwiryo. Itu jika seorang pemimpin tidak punya ketegasan, mungkin ya udahlah kita buat hukuman seumur hidup, memelihara laten. Nah ini kebetulan untungnya Indonesia di awal kemerdekaan dipimpin oleh Bung Karno. Nah yang keempat adalah pecinta. Kita di sini pecinta ini kita artikan welas asihnya. Dikisahkan bagaimana ajaran beliau tentang marhain, bagaimana beliau berdialog dengan seorang petani, bagaimana welas asihnya, kasih sayangnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah disitulah akhirnya beliau mengeluarkan sebuah ajaran. Lalu bagaimana juga beliau betul-betul memikirkan bagaimana keutuhan dan keselamatan rakyat dibanding kekuasaan. Maka pada saat itu beliau tidak mengambil langkah yang tegas, tetapi lebih mengutamakan welas asihnya karena keselamatan negara, keselamatan rakyat di atas daripada kepentingan jabatan beliau sebagai presiden. Itu empat sifat itu sudah dimiliki oleh Bung Karno. Meresikokan dirinya itu ya. Maka beliau sampai dengan saat ini dikenang karena memiliki syarat menjadi seorang pemimpin besar. Dan 4 karakter itu yang akhirnya dia dengan welas asih bisa menggali Pancasila ya. Iya. Ketemu orang-orang itu ya. Kalau menurut kamu nih Karisma, sekarang nih Pancasila kan umurnya udah panjang nih dari pertama kali Bung Karno mencetuskan itu. Saat ini mungkin nanti bisa dielaborasi juga dengan Pak Zaki ya. Mesti gimana nih di masa-masa ini, masih up to date kah? Harus bagaimana implementasinya saat ini? Utamanya untuk anak-anak muda ini tadi. Ini Pancasila ini sebetulnya betul-betul dibumikan, dijadikan Volkswagen, kebiasaan. Itu justru saya melihat ketika Presiden Soeharto juga memimpin. Bagaimana kita betul. Ya, dulu kan kamu juaranya waktu SMP ya. Jadi cermat ya. Ideologi itu betul-betul ditanamkan mulai sejak dini. Ketika anak usia sudah mulai bisa berpikir ya mungkin sudah kritis, mungkin dianggap SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah ini sebetulnya sebuah karakter sebuah pendidikan bela negara yang ditanamkan semenjak dini dari bangku sekolah. Dan kita harus tahu, Bung Edeas, tidak ada negara maju yang tidak melalui fase wajib militer. Mengapa? Bukan masalah wajib militernya, bukan masalah perangnya, bukan militeristik yang ditekankan, tapi bagaimana menanamkan nasionalisme dan mengembalikan warga negaranya kepada ideologinya. Itu aja. Ini balik lagi nih ke Kiai Maman yang awal tadi. Iya. Indonesia pusaka, merah putih merahnya berani, Bung Karno berani, akhirnya bisa menggali. Ini dengan sendirinya kok nyambung semua nih. Pak Zaki nih yang tadi juga bicara masalah bendera. Kira-kira ada tambahan lagi? Ini menarik sekali kalau udah bicara Pancasila. Dan ini Pancasila itu darah dagingku, dan saya memang sangat mencintai Pancasila. Zaman sebelum ada Pancasila, ini kan banyak kekuatan-kekuatan ya, dan suku bangsa Jawa, Padang, Manado, Batak, Sunda, lain sebagainya. Terus agama banyak di situ, kebudayaan banyak. Jadi Bung Karno itu berpikir bagaimana dia membuat konsep persatuan. Dia ambil teori Samenbandeling van Alkraken van den Eti. Itu teori terkenal Bung Karno, menyatukan semua komposisi untuk membangun bangsanya. Dia pakai teori itu. Sehingga ketika dia pakai teori Samenbandeling van Alkraken van den Eti itu, kesatuan semua komponen bangsa untuk bangkit untuk itu, lama-kelamaan makin banyak nih pengikutnya. Saking banyaknya Belanda takut.
tahun 1929 Bung Karno ditangkap gara-gara dia selalu mengobarkan itu. Masuk penjara Bancui kalau nggak salah ya. Bance. Sekarang berubah jadi suka miskin kalau nggak salah ya. Kalau banci bahaya Bance. Nah, jadi di situ dimasuk penjara, bukan dia diam, dia menulis buku Indonesia Menggugat. Makin gila kan, makin gila, ditangkap lagi, masukin lagi, suka miskin masukin di ND macam-macam. Akhirnya 1 Juni 1945 Bung Karno mencetuskan, udah berdebat dengan Muhammad Yamin dan sebagainya. Akhirnya Bung Karno Pancasila disetujui oleh semua tokoh-tokoh. Singkat cerita ya, kalau saya ngajar Pancasila kan lama tuh di kampus-kampus. Jadi saya ini singkatnya aja. Akhirnya 1 Juni disetujui lah Pancasila itu oleh semua forum ya kan, BUPKI ya, setujuin. Terus bergulir 18 Agustus 1945 disetujui juga masuk Undang-Undang Dasar di alinea pertama itu kan. Nah, sekarang begitu Pancasila udah mulai bangkit, sangat wajar, itu harus diuji. Teorinya, kalau saya pakai teori Karl Marx, nanti saya diserang ya, tapi Karl Marx bilang, sesuatu itu harus diuji teori, benar apa enggak ya? Tapi nanti saya jangan nanti dianggap pengikut Karl Marx, bukan ya, saya ini belajar banyak ideolog di mana-mana saya belajar, tapi artinya segala sesuatu harus diuji. Akhirnya benar Pancasila banyak ujiannya nih. Bung yang tadi Bung Karisma bilang kan, senior sendiri kan membuat segala macam ya di situ, akhirnya dihukum mati toh. Walaupun Bung Karno itu sebenarnya sudah mengirim orang untuk nego segala macam ya, biasa teman kalau misalnya nggak mungkin langsung, tapi memang pihak sana juga keras toh. Jadi akhirnya dia tantangan sambil menangis. Kalau saya dan saya cerita dengan anak-anak Bung Karno itu, kemudian dekat dengan saya itu, dia sambil menangis dia tuh tantangan itu. Bayangin sambil, teman baiknya bro, karena dia udah juga ngirim utusan, tapi di sana tetap tetap keras ya kan. Tapi apa boleh buat kan? Memang ada proses sebenarnya, nggak langsung mau di itu. Tapi ya udahlah, memang itu sejarah. Akhirnya sampai terakhir ini pembiaran terhadap kelompok-kelompok radikal kanan kan. Sehingga saking kuatnya radikal kanan ya akhirnya Pancasila ini diuji terus, sampai saat ini diuji terus. Akhirnya menang juga. Kan ada pepatah, siapa yang melawan Pancasila akan termakan api dan terhempas oleh debunya Pancasila itu sendiri. Ini ada sesuatu yang saya khawatirkan dan kita semua harus khawatir. Dalam catatan saya yang saya mau tulis buku ini, yang buku saya yang terbaru. Jadi standar kurikulum nasional pendidikan sekarang, PP nomor 57 tahun 2021, sangat disayangkan Pancasila tidak jadi kurikulum wajib di situ. Dan ini sangat berbahaya. Kalau nggak ada Pancasila, ada pelajaran Pancasila di SD, TK, sampai SMP dan sampai mahasiswa itu, ini ideologi, bisa masuk paham lain, dan kita nggak bicara Pancasila tapi tidak membumi seperti Bung Karisma, tidak ada pembumian. Bagaimana kita membumikan Pancasila kalau pendidikan nasional sendiri tidak ada program Pancasila? Memang ya, kita di sini bukan hanya berbagi knowledge, tapi kita berbagi semangat ya. Berbagi semangat satu dengan yang lainnya, kita demokrasi bisa saling membangun. Dan kalau ini tadi memang yang disampaikan Bung Yungla, mungkin apakah ini sudah jadi resiko atau baru isu gitu ya. Kalau isu ya mari kita perjuangkan bareng-bareng, mungkin lewat forum ini dan teman-teman yang lain. Ayo, karena begitu pentingnya Pancasila, sudah digali sangat dalam dan sudah melalui beberapa ujian dan Pancasila selalu menang. Dan kemenangan Pancasila ini adalah untuk kejayaan Indonesia, untuk Indonesia Jaya. Lagu keempat, Indonesia Jaya. Hari lalu jalan berliku bukanlah suatu penghalang, hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa.
Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan. Indonesia jaya, masa depan. Indonesia jaya demi masa depan. Indonesia jaya. Ya, barusan adalah lagu yang sungguh indah ya, ya Maman, teman-teman semuanya, Karisma, tentang Indonesia Jaya. Nah, Indonesia Jaya tapi kita sedang menghadapi pandemi seperti ini. Relevansinya seperti apa kalau menurut Kiai Maman nih yang kita hadapi sekarang ini? Iya, terima kasih Mas Idris, bahwa lagu ini, lagu Indonesia Jaya itu ngetir kita bahwa hari-hari terus berlalu. Iya. Tiada pernah berhenti. Kita tidak mungkin tiba-tiba ingin berhenti dengan romantisme Nusantara yang gemari Palau Jinawi. Tetapi kita berhadapan dengan 1000 rintang jalan berliku. Nah sekarang rintang itu namanya COVID-19. Saya berkali-kali bertemu Pak Jokowi di Istana Negara dan selalu mengatakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang sudah siap dengan COVID. Mereka melakukan eksperimentasi, mereka pun melakukan coba-coba dan lain sebagainya, tapi Indonesia itu betul-betul bisa menghadapinya. Nah, kenapa kita bisa menghadapinya? Kita bisa lihat jumlah tingkat kesembuhan, lalu juga tingkat kedisiplinan lumayan, termasuk kita nggak bisa mudik nih untuk kedua kalinya. Betul. Jadi kalau kita tidak mudik, kita pulang kampung aja. Nah, makanya di sini lagu itu menarik. Pertama, mohon petunjuk yang kuasa. Jadi itulah sebenarnya mengatakan bahwa Indonesia ini negara yang sangat beragama. Dan Pancasila itu membimbing kita untuk memahami nilai-nilai agama. Tapi yang kedua, ciptakan kerukunan bangsa. Kerukunan bangsa. Saya ingin mengutip kata-kata Ibnu Rushd tentang wabah ini, bahwa sesungguhnya al-waham itu nisbudda. Kecemasan, kegelisahan, kegalauan, menebar hoax, tidak percaya ada COVID-19, lalu terus mencaci maki pemerintah dan sebagainya. Itu justru penyakit itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Al-itmi'nan, kata beliau. Ketenangan, kedamaian, saling bergenggam tangan. Tadi saya bergenggam tangan dengan Pak Sarisma. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang akan menjadikan kita keluar dari COVID-19 ini. Dan kobarkan dalam dada kita untuk terus semangat. Karena diingatkan dalam rap lagu ini bahwa hidup ini tidak mungkin tanpa perjuangan. Hidup ini tidak mungkin tanpa pengorbanan. Kita terus berpegang tangan untuk satu cita. Cita Indonesia yang maju, Indonesia yang jaya. Nah makanya saya sengaja menulis lirik sholawat. Yang sholawat itu di tiap pesantren diamalkan untuk menolak corona. Namanya sholawat li khomsatun. Yang mengijazahkan kepada saya adalah Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur menerima ayahnya. Gus Dur itu presiden keempat Republik Indonesia. Lalu ayahnya itu Kiai Hashim diangkat Bung Karno dulu jadi menteri 3 kali. Menteri Agama dan Menteri Penghubung Umar dan Ulama. Kiai Hashim menerima sholawat ini langsung dari Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Nah jadi kita baca sholawat ini biasanya Mas Arisma kalau di pesantren-pesantren, di masjid-masjid, nunggu sholat atau ba'da sholat, kita baca ini tentang pentingnya kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan mengobarkan apa yang disebut dengan mahabbah, cinta. Dan cinta tidak sekedar cinta pada Allah, pada Rasul, tapi cinta sama manusia, cinta terhadap Indonesia. Yes. Kita akan bernyanyi bersama sebagai lagu terakhir dan kekuatan kita untuk menghadapi masa-masa pandemi ini. Kita sholawat bersama Kiai Maman. Al-Mustafa wal-Murtadha وبناهما
wa Fatimah. Saat terjadi bencana, kita punya 5 jiwa yang menuntun hidup ini dengan cahaya dan cinta. Al-Mustafa Nabi kita, Muhammad kekasih mulia, Al-Murtada singa Allah, Ali samudranya hikmah. Li khamsatun utfi biha haral waba il-hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Hasan Husain cucu Rasul, figur soleh dan berani. Fatimah Zahra putri Nabi, bidadari surgawi. Saat terjadi kita punya 5 jiwa yang menuntun hidup ini dengan cahaya dan cinta. Li khamsatun udfi biha haral waba il-hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Semoga dengan sukacita ini, dengan kegembiraan ini, kita menjadi bangsa yang jaya terhindar dari corona. Mungkin sebagai closing nih, kita banyak diskusi dan semuanya sangat berbobot daging semua kalau kata orang. Nah, saya ingin closing statement nih dari Karisma dulu. Kiai Maman senior dulu dong. Oh boleh, Kiai Maman. Silakan Kiai Maman. Ya, saya hanya ingin mengutip kata-kata penyair Kifduna ra'ika fil hayati mujahidan. Kita harus berdiri tegak dengan keyakinan kita sebagai seorang petarung. Ya. Kita siap bertarung dalam kompetisi global dan yakin Indonesia menjadi negara maju. Innal hayat jihadun wa aqidah. Ya. Sesungguhnya hidup ini adalah perjuangan dan meneguhkan ideologi kita, Pancasila. Yes, oke, luar biasa ya, closing statement luar biasa. Pak Zaki, silakan. Pancasila boomingkan terus, didik Pancasila ini, ajarkan Pancasila ini dari mulai usia dini, implementasikan oleh remaja, pemuda, yang dewasa di berbagai wilayah. Iya. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Zaki. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Zaki. Karisma, silakan. Ada sebuah bahasa Jawa dan itu seringkali disampaikan oleh Pak Prabowo dari Jenderal M. Yusuf. Berjuanglah terus, tegakkan Pancasila sampai rakyat kecil iso gumuyu. Oke. Iya, rakyat iso gumuyu itu artinya rakyat kecil bersukacita, bisa tertawa ya, bisa diuangkan. Tepuk tangan untuk forum kita malam hari ini, sangat luar biasa. Dan kita berjumpa lagi pada Balai Pancasila Institute berikutnya, Musik Merdeka, bernegara dengan sila, berbangsa dengan cinta. Merdeka! biha haral waba il-hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Bernegara dengan sila, berbangsa dengan cinta.